Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai terusus Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar Ali Idrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan walafiat. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada guru kita, yaitu selaku daripada Ketua Majlis Dakwah Al-Haq Pusat, yaitu Ustadz Muhammad Harun serta jamaahnya. Dan juga tidak lupa yang kami hormati pimpinan daripada Pondok Pesantren Nurul Adni, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan walafiat, yaitu Ustadz Irwan Sasadullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi beliau dan juga santri-santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa segenap pengurus Majlis Dakwah Al-Haq, baik dari Jakarta, dari Parung, dari Citayam, dari Sasak Panjang, dari Bogor, dari Sukabumi, kemudian juga yang kita hormati dari Kalimantan. Mudah-mudahan semua diberikan panjang umur walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita diberikan menjadi sebaik-baiknya umat. Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad ini dipuji-puji oleh umat manapun, dipuji-puji oleh bangsa manapun, sekalipun orang-orang kafir mengakui kehebatan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini apa yang menyebabkan umat-umat yang lainnya mengakui daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad? Karena sebab apa? Sebab karena hasil didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Inilah yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita contoh, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pantas kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan kita bisa menjadi mulia. Pantas. Kenapa? Yang mengajari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pendidikan. Maka di sini pendidikan apa? Pendidikan akhlak, pendidikan Islam, syariat Islam. Inilah yang harus kita ambil. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini apabila kita jauh dari Nabi Muhammad, maka kita akan kehilangan daripada sesuatu yang paling berharga itu. Yaitu apa? Adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka jangan sampai kemuliaan umat Nabi Muhammad ini terkikis dengan seiring berjalannya zaman. Jangan sampai kemuliaan umat Nabi Muhammad ini menjadi berkurang dengan adanya perjalanan zaman. Maka di sini tugas kita saat ini yaitu apa? Untuk menjaga agama Nabi Muhammad SAW yang telah bawa kepada kita, yaitu syariat Islam. Dengan cara apa? Dengan kita mendidik anak-anak kita. Ini adalah satu wasiat dari Nabi SAW yang harus kita jaga. Maka disinilah saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita mau mendidik anak kita,
Jangan mendidik anak itu ketika sudah dewasa, terlambat. Kenapa? Mendidik anak dari dia belum bisa berbicara. Mendidik anak itu dari belum dia bisa berbicara. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf yang ada di Jeddah, beliau itu diceritakan, beliau itu pertama kali ngomong, yang pertama kali beliau bisa ucapkan bukan kalimat abahnya, bukan nyebut uminya, tapi kalimat Allah, Allah, Allah. Kenapa? Kan sebab didikan dari orang tuanya. Maka di sini dari umur anak itu, dari umur bayi sampai 7 tahun itu sudah harus diajarkan untuk menyebut Allah. Terbiasa ya menyebut Allah, menyebut Allah, Allah. Kenapa? Kalau dari kecil dia udah nggak kenal Allah, jangan kaget kalau besarnya dia nggak kenal siapa Tuhannya. Nggak kayak anak kita. Ya, kita anak-anak kecil zaman sekarang lebih hafal dengan lagu-lagu yang viral di TikTok, betul? Padahal nggak diajarin. Tapi giliran juz amma, ya, nggak hafal satu pun nggak hafal. Betul tidak? Maka disinilah saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan biasakan kepada anak kecil, ya. Dari mulai kecil sampai di umur 7 tahun, terbiasakan kalau kita ngasih sesuatu, katakan ini dari Allah. Ini baju dari Allah. Ini makanan dari Allah. Kenapa? Karena jangan sampai anak-anak kita terbiasa, ya, sampai dewasa dia menganggap dia bisa sendiri tanpa Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nggak boleh kalau ada orang tua ngomong, nih bapak yang ngasih rezeki kepada kamu. Tidak, orang tua nggak ngasih rezeki. Orang tua hanya menjadikan rezeki yang sudah Allah Ta'ala siapkan untuk anak kita. Betul tidak? Kenapa? Rezekinya anak kita bukan ada di orang tua. Ada dimanapun. Seandainya kata itu anak-anak yatim, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tetap rezeki itu anak bakalan nyampe. Betul tidak? Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian di fase kedua, yaitu dari umur 7 sampai 17 tahun, anak kita harus mulai diajarkan untuk melaksanakan kewajiban. Makanya Nabi SAW menyuruh anak kita untuk apa? Menyuruh sholat di umur berapa? Umur 7 tahun. Kenapa? Nggak mungkin Nabi nyuruh 7 tahun itu asal ngomong. Nggak, pasti ada sebabnya. Kenapa? Ketika umur 7 tahun anak itu disuruh, tandanya memang umur seperti itu adalah umur manusia mampu melaksanakan kewajiban. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan bagaimana anak kita mau sholat? Tentunya harus mulai untuk belajar, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai udah pakai seragam SMA masih nggak tahu caranya sholat. Ini aib buat umat Islam, betul tidak? Ini aib, ini kemunduran zaman namanya. Ya, di negara lain, ya, itu mereka sudah bebas memilih agamanya. Tetapi kita sudah dewasa masih tidak diajarkan Islam. Na'udzubillah min. Ini kemunduran zaman saudara hadirin. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini hendaknya dari umur belasan tahun anak-anak kita ini sudah mulai melaksanakan kewajibannya, mulai terbiasa punya zikir, ya, mulai terbiasa punya wirid. Apa sih itu wirid? Wirid itu adalah segala macam bentuk amalan. Dari mulai amalannya yang dibaca atau amalan yang diperbuat, ya, itu termasuk wirid. Ya, gak usah jauh-jauh, ya. Kita ajarkan kepada anak kita untuk sholat duha. Nabi SAW ngajarkan kita sholat duha 12 rakaat. Aduh, saya nggak mampu, anak saya ajarin dari mulai yang paling sedikit. Dari mulai 2 rakaat dulu, nanti tambahin. Ya, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10, sampai tambah 12. Sehingga anak kita terbiasa dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, makanya biar anak-anak kita ini mengenal sholat duha, biar apa? Biar anak kita gak perlu lagi mencari dukun-dukunan. Kenapa? Zaman sekarang kalau dagangan gak laku, larinya kemana? Ke dukun. Na'udzubillah min. Padahal janjinya Nabi Muhammad apa? La faqra ma'aduha. Gak akan fakir orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha. Gak akan fakir. Apa sih itu fakir? Fakir itu lebih-lebih dari miskin. Kalau orang miskin masih gak punya duit. Tapi kalau orang fakir, bandanya, barangnya aja yang bisa dijual udah gak punya. Itu orang fakir. Maka disinilah saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di terakhir di masa
fase yang terakhir, fase yaitu dari umur 17 sampai 25 tahun, anak kita mulai dididik memiliki adab zahir dan batinnya dan memiliki hubungan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dididik. Kenapa saudara hadirin? Karena kalau kita tidak bisa memperkenalkan anak-anak kita kepada Allah, memperkenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan nyesel nanti kalau kita mati, kita dianggap bangkai sama anak kita sendiri. Jangan nyesel nanti kalau kita mati, kita nggak pernah dikirimin bacaan satupun suratul Fatihah. Jangan nyesel. Kenapa? Jangan salahin anak kita, salahkan diri kita sendiri karena kita tidak benar mengurus dan mendidik anak kita. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau cuma urusan makan, urusan pakaian, ayam tiap hari ngasih makan anaknya, betul? Anak ayam tetap hidup, betul nggak? Tetapi yang paling penting adalah pendidikan adab, pendidikan ilmu, itu yang paling penting. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di zaman sekarang ini, ya, zaman yang penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kesesatan, maka kita butuh, ya, suatu lembaga, suatu tempat, suatu mahat untuk mendidik generasi-generasi kita yang mengikuti salafun salihin. Sebab kalau kita mau mendidik anak kita cinta Nabi, cinta Rasulullah, kejauhan, betul tidak? Bagaimana mau cinta Nabi? Ya, anak kita sudah SMP aja nggak kenal caranya sholat, betul tidak? Sudah terlambat. Maka di sini kita perlu memperkenalkan anak kita kepada orang soleh. Kenapa? Memancing kecintaan anak kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah dengan adanya Mahadul Islam Nurul Adni, ini adalah solusi bagi anak-anak kita agar menjadi generasi-generasi yang mengikuti daripada manhaj salaf, bukan manhatan. Kadang-kadang ini zaman sekarang baik orang ngomong manhaj salaf, tapi nggak kenal salaf yang mana. Ya, salafnya yang mana nggak tahu, nggak jelas. Tetapi di Nurul Adni, ya, ini jadi perjelas salafnya siapa? Yani Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Thariqahnya Thariqah Al-Idrus, ya, memiliki sanad yang muttasil, baik secara nasab maupun secara sanad. Dan insya Allah semuanya dijamin dan diberkahi dan dipantau oleh semua para pembimbing secara langsung. Mudah-mudahan dengan anak-anak kita yang belajar ini, ya, dan mudah-mudahan generasi kita semua ini dijadikan generasi yang baik, generasi yang mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti daripada jalannya salafun salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.